Pagi hari tanggal 29 Mei 2006, Desa Reno Kenongo di Sidoarjo masih terlihat normal. Petani berangkat ke sawah, anak-anak bersiap ke sekolah. Ibu-ibu menyapu halaman rumah mereka yang sempit dan berdebu. Tidak ada tanda bencana. Sekitar pukul 5 pagi, seorang pekerja di lokasi pengeboran gas milik sebuah perusahaan energi melihat sesuatu yang aneh. Tanah di dekat rig mulai bergetar pelan. Bukan seperti gempa, lebih seperti mendidih. Lalu muncul asap tipis. Beberapa menit kemudian air hangat berwarna abu-abu mulai merembes keluar dari tanah, hanya sebesar selang air. Para pekerja mengira itu hanya kebocoran biasa. Mereka mencoba menutupnya dengan karung pasir. Lubang itu menelan karung-karung itu dalam hitungan menit. Dalam 1 jam, lubang kecil itu berubah menjadi retakan selebar 1 meter. Air hangat berubah menjadi lumpur kental. Baunya seperti belerang lumpur itu terus naik. Warga mulai berdatangan menonton. Beberapa merekam dengan ponsel jadul mereka. Beberapa tertawa gugup. Belum ada yang panik, karena tanah tidak pernah menyerang manusia sebelumnya. Siang hari itu, lumpur sudah membentuk kolam kecil. Panasnya membuat uap tipis naik ke udara. Pemerintah lokal datang. Mereka berkata ini hanya semburan sementara, akan berhenti dalam beberapa jam. Malam itu semburan justru semakin kuat. Tanah bergetar ringan sepanjang malam, seperti ada mesin raksasa di bawah desa. Hari kedua, lumpur sudah setinggi lutut di sawah terdekat. Air irigasi berubah abu-abu. Ikan mati mengambang. Warga mulai khawatir. Hari ketiga, lumpur masuk ke halaman rumah pertama. Pemilik rumah mengira itu banjir kecil. Ia menyapu lumpur keluar dengan sekop. 1 jam kemudian lumpur kembali, lebih tinggi. Hari keempat, lubang itu kini sebesar lapangan futsal. Semburan naik beberapa meter ke udara. Baru saat itu orang-orang sadar, ini tidak akan berhenti. Hari kelima sejak semburan pertama, lumpur telah mencapai jalan utama Desa Reno Kenongo. Aspalnya tidak lagi terlihat, hanya permukaan abu-abu yang beriak pelan seperti kolam raksasa yang bernapas. Motor tidak bisa lewat, orang-orang berjalan perlahan, kaki mereka tenggelam sampai mata kaki. Namun yang paling aneh, warga masih tinggal di rumah mereka. Tidak ada perintah evakuasi resmi. Pemerintah lokal mengatakan situasi masih bisa dikendalikan. Warga memilih bertahan. Mereka percaya lumpur itu akan berhenti besok atau lusa. Setiap pagi mereka bangun dan mendapati lumpur lebih tinggi dari kemarin. Hari ke-6, lumpur masuk ke halaman rumah pertama. Hari ke-7 ke teras, hari ke-8 ke ruang tamu. Seorang ibu menyapu lumpur keluar dengan sekop. 1 jam kemudian lumpur kembali, lebih tinggi. Beberapa keluarga mulai memindahkan barang-barang mereka ke tempat lebih tinggi. Kasur diangkat ke atas meja. Televisi ditaruh di atas lemari. Beras dipindahkan ke rak tertinggi. Mereka tidur di lantai 2 atau di balai bambu darurat yang mereka buat sendiri. Anak-anak masih bermain di dalam rumah. Lantai sudah miring, dinding sudah retak. Hari ke-9, tanah mulai lunak. Bukan seperti lumpur biasa, lebih seperti spons raksasa yang basah. Lantai turun beberapa sentimeter dalam 1 malam. Pagi harinya, pintu tidak bisa dibuka karena rangkanya sudah berubah bentuk. Beberapa rumah tidak roboh, mereka tenggelam perlahan. Seperti kapal karam yang masih berdiri tegak. Orang-orang mencoba menyelamatkan barang-barang mereka. Kulkas diikat dengan tali. 4 orang menariknya bersama-sama. Motor dituntun keluar dari garasi. Rodanya langsung terkubur, lemari es terbalik, menghilang ke dalam lumpur. Beberapa warga terjebak di dalam rumah mereka sendiri. Seorang pria kembali ke rumahnya untuk mengambil sertifikat tanah. Saat ia mencoba keluar, pintu tidak bisa dibuka. Lumpur dari luar menekan daun pintu seperti dinding. Ia memecahkan jendela untuk keluar. Hari ke-12, kubah masjid mulai terlihat miring. Air wudhu berubah abu-abu. Karpet masjid basah oleh lumpur. Namun azan tetap dikumandangkan. Jamaah sholat berdiri di atas papan kayu. Lumpur sudah setinggi lutut mereka. Hari ke-14, sekolah tenggelam sampai jendela kelas. Meja dan kursi mengambang. Buku pelajaran basah dan hancur. Belum ada bantuan besar. Belum ada kepastian relokasi. Hanya truk-truk kecil yang datang membawa karung pasir. Karung-karung itu ditumpuk di depan rumah untuk menahan lumpur. Tidak ada gunanya. Lumpur mengalir di bawahnya. Hari demi hari, desa itu berubah menjadi danau abu-abu. Tiang listrik berdiri miring. Beberapa roboh. Malam hari gelap total. Warga duduk di atap rumah mereka, menatap ke bawah. Mendengar suara aneh dari tanah. Bukan suara air, bukan suara angin. Lebih seperti isah pelan dari bumi. Beberapa warga mulai panik. Mereka bertanya kapan harus pergi. Tidak ada jawaban. Hanya satu hal yang pasti. Lumpur itu tidak
tidak melambat. Esa tidak berhenti dan sekarang ia sudah berada di dalam rumah mereka. Minggu ketiga sejak semburan pertama, Desa Renokenongo sudah tidak bisa ditinggali. Rumah-rumah tidak lagi terlihat utuh. Hanya atap-atap yang muncul dari permukaan lumpur seperti pulau kecil. Tiang listrik berdiri miring. Beberapa sudah roboh. Pohon mangga dan jambu hanya terlihat dari pucuknya. Warga akhirnya dipaksa pergi, bukan karena ada perintah resmi, tapi karena lumpur sudah mencapai dada orang dewasa. Mereka meninggalkan rumah dengan perahu karet atau dengan truk yang berjalan perlahan di atas tanggul darurat. Beberapa orang berhenti sejenak, menoleh ke belakang, melihat rumah mereka untuk terakhir kalinya. Tidak ada suara ledakan, tidak ada runtuhan besar. Rumah-rumah itu hanya tenggelam, perlahan tanpa perlawanan. Di tempat penampungan darurat, warga tidur beralaskan tikar tipis. Satu keluarga, satu ruang kecil. Malam hari mereka masih bisa mencium bau lumpur, masih bisa mendengar suara semburan dari kejauhan, seperti air mendidih raksasa. Hari demi hari lumpur tidak berhenti. Bulan pertama, 3 desa hilang. Bulan kedua, 7 desa hilang. Bulan ketiga, 12 desa terkubur. Nama-nama desa itu dihapus dari peta administratif. Renokenongo Siring, Jatirejo Masjid hanya menyisakan kubah. Kuburan hilang, nama jalan tidak ada lagi. Pemerintah membangun tanggul raksasa, truk membawa batu siang malam. Bulldozer bekerja tanpa henti. Tidak ada gunanya, lumpur tetap naik. Beberapa tanggul jebol lumpur kembali mengalir ke wilayah baru. Warga di desa tetangga mulai panik. Mereka mengemasi barang sebelum lumpur sampai. Sebagian pindah sendiri, tanpa menunggu instruksi. Perusahaan pengeboran menyatakan ini bukan kesalahan mereka. Pemerintah menyatakan ini bencana alam. Para ahli berdebat di televisi. Sementara itu, rumah-rumah terus hilang. Beberapa warga mencoba kembali diam-diam. Mereka ingin mengambil sisa barang, hanya untuk menemukan rumah mereka sudah tidak ada. Hanya permukaan lumpur rata, seperti tidak pernah ada apapun di sana. Seorang pria berdiri di tengah lumpur, di tempat ruang tamunya dulu berada. Ia menangis. Ia berkata kepada wartawan, "Di sini tempat anak saya lahir. Tidak ada yang bisa ia tunjukkan. Tidak ada dinding, tidak ada pintu. Hanya lumpur tahun demi tahun berlalu. Lumpur itu masih keluar. Volume memang menurun, tapi tidak pernah berhenti. Hari ini, hampir 20 tahun kemudian. Di tempat desa-desa itu dulu berdiri, hanya ada danau lumpur panas, pagar kawat berduri, dan papan bertuliskan, dilarang masuk. Tidak ada rumah yang dibangun ulang di sana. Tidak ada desa yang kembali. Tidak ada kehidupan normal. Hanya bus wisata yang berhenti sebentar. Orang-orang turun mengambil foto, lalu pergi, seolah ini hanya objek wisata aneh. Bukan kuburan raksasa penutup, ini bukan tsunami. Ini bukan gempa, ini adalah tanah yang tidak pernah berhenti bergerak. Dan suatu hari, ia memutuskan untuk menelan satu desa utuh,